bukan pacar ya. Kata pacar kalau menurut saya, tapi menurut saya Halo teman-teman, sahabat rujukan, sahabat rujukan. Semoga tidak bosan bertemu kami kembali gitu, karena kami juga setiap mungkin akan banyak konten ke depannya, tapi kebetulan di senja sore yang syahdu ini kita bakal membahas satu tema yang yang lagi yang lagi beken di kalangan milenial. Hari ini kita bicara tentang kopi. Kopi ini jadi semacam gaya hidup kali ya Bang Eko. Iya, karena kita tahu hampir di pusat-pusat kota, di sudut-sudut kota sekarang kedai-kedai kopi ini tumbuh subur gitu. Sebenarnya kita perlu tahu juga apa sih sebenarnya yang melatar belakangi kopi ini bisa sampai sangat populer gitu, padahal di beberapa tahun-tahun sebelumnya ya ngopi itu biasa aja, cuman mungkin sekarang ini kopi itu terasa berbeda gitu. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa ini. Di sebelah saya ini selain ada ketua Pokpan nih ada Egi ini salah satu penikmat kopi dan dia spesialis kopi-kopi yang dibuatnya itu dengan cara manual brew. Iya. Nah, saya sendiri masih asing gitu tentang manual brew karena ya kebanyakan saya sendiri minum kopi dari kopi sasetan gitu. Nah, mungkin kita perlu banyak tahu dari Bung Egi ini, kira-kira perlu dijelaskan apa sih sebenarnya manual brew itu gitu, dan kenapa kopi dengan olahan manual itu sekarang digandrungi banyak peminat gitu, khususnya di kedai-kedai kopi gitu. Tapi perlu jelasin juga, Egi ini salah satu anggota kita, wartawan juga di salah satu media online. Nama lu Egi siapa? Maulana Fikri? Sujana? Oke, baik. Nama saya Egi Abdul Mugni. Saya di media Bogor Daily. Alhamdulillah saya telah berada di tengah-tengah senior saya di sini. Awalnya sih coba-coba ya. Awalnya coba-coba. Iya. Ayo jatuh cinta. Awalnya, jadi kita mulai dari awal dulu ya Bang. Kenapa saya suka banget kopi-kopi yang ada di Indonesia khususnya? Jangan dari akhir, dari awal. Awalnya dulu tuh saya pernah bergabung di satu kelompok, di mana kelompok itu orang-orangnya orang ngopi pahit semua. Akhirnya mau tidak mau saya mengikuti kehidupan yang pahit mereka. Kehidupan yang pahit itu, ya ngopinya pahitnya. Selanjutnya saya teruskanlah main ke kedai-kedai kopi. Saya memaksakan lidah saya untuk terbiasa mencicipi kopi-kopi yang aneh, yang aneh lah, awalnya aneh. Tapi lama kelamaan saya makin suka dan menjadi rutinitas itu untuk mengopi di kedai kopi. Akhirnya karena ngopi di kedai kopi itu mahal Bang ya. Akhirnya saya berinisiatif untuk belajar kopi ke salah satu kedai yang ada di Tangerang Selatan selama beberapa bulan di kedai kopi Mili itu. Dan akhirnya saya memaksakan diri untuk membeli alat-alat kopi dan membuat manual brew sendiri. Seperti itu mungkin singkatnya Bang. Tapi memang awal pertama langsung suka ke manual brew atau belum pernah mencoba yang lain? Awalnya saya pernah ada cerita yang menarik. Saya pas bawa, bukan pacar ya, kata pacar kalau menurut saya, tapi menurut saya setelah Namanya siapa? ada lah. Iya, barangkali orangnya nonton nanti. Setelah beberapa jam perjalanan merasakan lelah ya Kak.
Selanjutnya saya diam di kedai kopi untuk mengopi. Saya ada ininya ya, harganya itu. Ada harganya sama merek-mereknya pas dulu itu. Kata saya, "Bang, beli V60. Kopinya kopi apa? V60." Ternyata kopi V60 itu cara nyeduhnya, kopinya itu beda. Itu saya soal-soalan tahu. Oh, ya, akhirnya saya malu sendiri. Mungkin gara-gara itu kali cewek lu bilang norak. Ya, salah satunya itu saya memperdalam itu supaya nggak malu dibawa ke kedainya gitu. Supaya kalau bawa lagi cewek yang lain gitu ya. Iya. Iya, mungkin itu. Ya. Sekarang lu mau praktekkan cara nyeduh kopi dengan teknik apa nih? Oh, saya terbiasa dengan teknik manual brew ya, yang seperti Kak Arif sampaikan. Manual brew itu sebenarnya secara general ya, manual brew itu seduhan kopi yang diseduh secara manual dari awal ngegrindernya. Oh, bukan dari awal nanam. 3 tahun bos baru tumbuh. Ya, Mau dicontohin ya dari awal nanamnya gimana? jadi ada spesifikasi tertentu ya dalam kopi ini sebenarnya yang saya tidak tahu semuanya, yang perlu ada kursus tersendiri. Bagaimana cara menciptakan kopi yang enak itu seperti apa, bagaimana menciptakan kopi yang layak diimpor itu seperti apa. Jadi itu ada teknik-tekniknya sendiri ya. Jadi untuk sampai kepada itu saya belum nyampe mungkin ya, masih Masih di jalan. iya. Menurut saya masih di tahap penikmat saja gitu kan. Jadi untuk manual brew itu ada beberapa macam seduhan ya, yang khususnya yang ada di Indonesia, yang mana Indonesia ini gak punya alat manual brew sendiri. Makanya kedepannya harapan saya di rujukan ini bisa membuat alat manual brew untuk go internasional, lah minimal nasional lah gitu. Wah, Kita suruh berhenti jadi jurnalis dong. Ya, ya, gua sih optimis aja. Ya, Kalau dan- itu supaya barangkali senja yang disebut tadi sadu ini jadi doa juga itu. ya benar. Iya kan? Ya walaupun dalam kesibukan jadi jurnalis mungkin ya Bang, tapi bisalah memfasilitasi saya untuk Kalau- Excel Oh, ini. berarti kita sekarang belum punya alat-alat yang buatan dari Indonesia untuk manual brew itu. Untuk manual brew itu yang saya tahu cuma tubruknya aja yang terkenal di Indonesia itu. Tubruk. Maksudnya jenis olahannya yang belum ada di Ya, Indonesia. ya ada di beberapa daerah, cuma sampai situ aja. Oh ini kopi daerah sini. Kalau di Jepang kan ada Japanese Age yang kopi V60 menggunakan lemon terus pakai es batu. Berarti Bogor sendiri kan kopinya banyak. Bogor tuh Belum ada hasil misal olahan manual brew yang Khas gitu. dinamakan dengan spesifik dengan nama kopi Bogor. Belum. Kenapa dinamakan kopi Bogor itu emang mungkin ya dari apa ya? Ada kopi yang ada di Bogor, tapi olahannya ya tetap olahan manual brew yang ada alat-alatnya di luar gitu. Jadi kopi kita tuh di antara lain di apa nah? Sukamakmur. Sukamakmur. Oh iya, Sukamakmur. Di Cikarapiak, terus Pamijahan juga ada. Pamijahan, Puncak apa yang terkenal? apa daerah Paseban situ ada juga Iya. tuh. Teman-teman kita di HPPMI sedang nanam. Ya. Jadi banyak sih sebenarnya kopi-kopi yang ada di daerah juga, cuman hampir gak ada itu alat manual yang emang dihasilkan dari tanah kita, tanah kelahiran kita. Sedih sekali saya. Iya. Tapi nanti dengan Egi mungkin yang juga jurnalis juga bisa nanti berproses itu. Sambil memang Siap. kan mencintai kopi kan. Iya, benar. Cewek ada yang cinta nggak? Ada. Alatnya apa aja sih? Ini dari luar semua nih, Pak. Saya baru bawa beberapa alat manual, bro ya kak. Di antaranya ini alat-alat untuk menciptakan
mengolah Kopi. kopi P60. P60 itu kalau nggak salah dari Jepang ya, alat-alatnya. Di sini ada paper filter. Ini namanya paper filter. Paper filter itu untuk memfilter kopi yang ini yang sudah digiling. Apa yang istilah giling grinder ya? Ya, yang sudah di grinder. Ada servernya juga. Ada ini apa ya? Saya lupa lagi. Ya, pokoknya mah Jadi buat teman-teman cari aja di YouTube. ya, cari di Di YouTube. Google. Ya. Selanjutnya ada hand grinder. Jadi grinder itu ada Ketel. Apa namanya? ketel ya. Ada hand grinder. Hand grinder ini sebenarnya ada beberapa macam grinder. Cuma hand grinder ini bisa dibawa kita untuk kemana-mana. Jadi nggak pakai listrik, nggak pakai apa, pakai tangan aja gitu sampai pegal gilingnya gitu kan. Jadi tangan gede sebelah pantesan. Terus kalau ini apa nih yang kayak apa sih ini namanya? Lampu Aladin. Ketel. Bisa digosok-gosok. Kalau bahasa Indonesianya ketel angsa gitu. Biasa disebut ketel angsa. Terus untuk penyeduhan P60 ini, jadi di grindernya itu ada beberapa macam size yang dari fine sampai ke yang dari halus banget sampai ke kasar. Jadi untuk P60 ini ada di tengah-tengah, halus enggak, terlalu kasar juga enggak. Oh, jadi setiap teknik itu tingkat Ya. ini juga beda lagi. Ya. Kehalusannya. Dan kehalusannya. Ini ada berapa apa? Bisa mengatur berapa tingkat kehalusannya? Yang alat sederhana ini. Ini saya dapat dari Latina Sumba ya. Latina Sumba itu apa ya? Kalau kata kita mah supplier yang menyediakan alat-alat kopi yang ada di Indonesia gitu. Oh, memang enggak, ini juga ada supplier. Jadi lumayan lah untuk alatnya, walaupun tidak terlalu maksimal, tapi ini ada beberapa untuk mengukur biji-bijinya, untuk mengukur gilingannya, untuk mengukur gilingannya ya. Iya agak sensitif. Iya. Jadi biji kopi dimasukin di sini ya gitu. Ya. Jadi kalau kita buka ini ada semacam pisaunya ya. Ya, pisau untuk. Jadi biji masuk sini, lalu ditutup, lalu diputer. Ini di tempat buat diputer ya? Ya, untuk memutarnya. Motornya gimana? Puternya gimana? Coba lu Mutarnya ke arah jarum jam. praktek. Oh gitu. Berapa hari biasanya? Oke, kalau gitu kita praktekin aja ya. Ya, benar. Pertama, Langsung praktek berarti aja. kan ini kapasitasnya bisa berapa gram? Apa Ini- kita kalau yang teknik ini berapa gram? Saya pakai 15 gram kopi, terus airnya 250 gram ml, suhu airnya antara 91 sampai 95 derajat gitu. Oh memang spesifik sudah ada takaran-takarannya. Ada. Jadi kalau yang udah kursus barista itu biasanya tahu 90 derajat ini untuk menghasilkan rasa yang seperti apa. Kalau ada kopi juga yang rasanya fruity, ada yang rasa buah-buahan kayak gitu. Oh, jadi tingkat panasnya air juga berpengaruh terhadap rasa. Kalau terlalu panas nanti ada kata-kata burn, terbakar, jadi pahit aja gitu. Itu kalau Sebelum kita mulai praktek nih, ini tadi metodenya apa? V60. P60. Nah semua jenis kopi bisa di sini atau ada spesifik kopi yang baiknya memang dengan metode ini? Oh iya, sebenarnya ada beberapa jenis kopi yang ada di Indonesia pun banyak, tapi untuk manual brew yang pakai alat P60 ini saya sarankan ya, saya biasanya menggunakan kopi-kopi Arabica, kopi-kopi Arabica yang ada, khususnya yang saya suka itu Arabica wine dari Gayo Aceh. Lokal gitu ya. Lokal. Kopi produksi Indonesia. Ya, soalnya kalau Robusta kita taunya Arabica sama Robusta. Arabica taunya Arabica pahit, Arabica asam, Robusta pahit. Padahal ada spesifikasi tertentu
Tapi secara general seperti itu. Jadi untuk yang lebih baik V60 ini kalau kata saya ya Arabica gitu. Arabica. Kalau Robusta malah kurang baik. Robusta biasanya dipakai untuk house blend, itu dipakai untuk Vietnam drink. Vietnam drink Yang dicampur susu itu. Boleh kali langsung dipraktekkan? Boleh. Kak. Boleh. Coba tunjukin kopinya Gi, yang lu tadi metik. Yang prosesnya dari nanam itu tadi. Jadi kopi itu proses bertaninya lumayan. Belajar panennya itu di tahun ketiga. Iya. Tahun keempat dan seterusnya dia memang nggak berhenti. Kita pakai kopi dari ini, specialty blend. Saya tunjukin dong kepada pemirsa. Ya, specialty blend dari Malabar Mountain Coffee yang ada di sini nih. Di mana? Dekat di mana ya? Pokoknya dekat dari Papan. Di Iya. Pakansari, Cibinong. Di sini Oh, nih, daerah dekat, Cibinong. masih dekat sini. Oh, iya. kalau situ mah masih negara tetangga Australia. Ya, di situ barusan belinya. Ini sudah dimuat di situ belum? Oh iya, kita pakai 15 gram ya, Kak. Iya. Ini alatnya ada timbangan emas ya. Nggak tahu dia pinjem di mana ini. Wah, wangi. Berarti pertama-tama kita harus giling dulu kopinya. Giling dulu. 15 gram lewat 3 lah. Lewat 3 kayak ayam. Jadi 15. 15 gram ya. Nah, karena kita malas ngambil lagi 15,3. Nggak apa-apa ya Mas ya? Ini untuk hand grade-nya kita pakai yang enggak terlalu kasar, enggak terlalu fine. Jadi sedang lah untuk V60 ini. Ini lama nggak proses giling? Lumayan. Bisa tidur dulu? Ya, bisa dulu. Bisa ngopi dulu. Ngopos batang dulu lah. Kira-kira 2 menit lah. Lumayan ini. Jadi kopi ini juga secara sejarah dan filosofi itu panjang. Tapi kayak kita perlu edisi khusus untuk bahas. Ya, benar. Karena ini minuman para kiai, cendekiawan, sastrawan, dan wartawan. Jadi medium buat lobby-lobby juga biasanya. Ya, banyak persoalan rumit selesai di meja kopi. Nah, gimana caranya kita tahu bahwa kopi ini digiling sudah halus atau setengah halus gitu? Nah, ini ada ininya. pengaturannya ya? Ada pengaturannya. Kalau lebih ke sini, ini paling halus banget. Cara jarum jam. Kalau lebih ke sini lagi, Kalau ini berbalik arahnya, balik arahnya ya. Ini agak kasar. kita di tengah. Kita dikembalikan ke nol ya. Dikembalikan ke 0. Selanjutnya seperti ini. Ini apa tadi kertasnya? Kertas Filter. paper filter. Paper filter. Paper filter yang biasa aja sih ini mah. Karena yang luar biasa itu mahal. Emang nggak ada yang luar biasa dari apapun. Iya. Biasa aja. Kita yang membuat sesuatu menjadi luar biasa. Benar. Nah, pertama kita basahin dulu Apanya? ininya, paper filternya, biar nempel dengan dipper-dippernya. Terus kenapa airnya dimasukin ke sini supaya gelas si ininya ini, si sharpernya terbiasa dengan keadaan panas. Ini. Nah, ini kopi yang sudah di grinder. Itu berapa mili? Itu berapa gram? 15,3. gram. Lebih 3,3. 3. Kita pakai 3 puring. Apa tuh? 3 kali nuang. Oh gitu. Kita pakai 3 menit. Kita tar dulu. Kita pakai 3 menit. Puring pertama di 40. Tunggu sampai 30 detik. Ini namanya blooming. Blooming itu untuk menghilangkan karbon dioksida yang ada di kopi. Kayak belajar IPA gua. Jadi katanya kalau seandainya blooming mau ngopi berapa kali juga gak akan tumbuh terus.
30. sampai 30 second tuh. Lewat sedikit sih itu. Yang kedua, Mulai ekstraksi kopi ini. ini berapa? Kita ambil 120 aja ya. Sampai pouring terakhir. Ini bisa jadi berapa gelas kira-kira? 250 ml ini biasanya untuk satu orang aja. Berarti saya nggak kebagian. Kita penghabisan Iya, kita cari 225. 225. Tuh, Wah, 227. Oke. apa? Lebih 2 gram. Ini Mili. 2 mili. Jadi seperti itu, agak ribet tapi dinikmatinya enak. Nah, sebetulnya yang membedakan rasa dari manual brew dengan dengan mesin apa sebenarnya? Nah, untuk yang membedakan manual brew sama mesin ini sebenarnya yang ngebedainnya itu cara seduhnya sih. Cara seduhnya terserah kita jadinya. Jadi dari rasa juga dari kopinya nih. Kopi apa ini bodinya seperti apa, kita mau ngambil asamnya atau mengambil fruity-nya itu adanya di manual brew. Kalau mesin kebanyakan espresso base. Seperti itu. Ini kalau ini kita dapat asam. Dan rasa apanya? Kalau kayak gini Ini kan kita tadi kopinya apa? specialty itu biasanya emang kopi spesial yang para roasterinya ya ini yang sudah melewati proses cupping ini proses proses merasai rasa yang ada di mereka gitu. Oh ini rasanya seperti apa, lebih kemana, nanti itu di next session selanjutnya. Nanti ada next session selanjutnya apa bisa? Next selanjutnya. Kali ini akan continue berkelanjutan. Nah ini udah Sudah berapa detik? udah sampai 3 menit. Oh, 3 menit. Kita matikan, ini simpan di sini. Oh no. Ini gak ada termometer, jadi suhunya tidak bisa tidak bisa ditentukan, tapi menurut insting sih cukup lah. Cukup ya. 95 90 sampai 95 derajat. Itu suhu aman. Aman. Kalau 1000 derajat itu kita juga kebakar. Iya. Takut saya. Coba dicoba. Oh, gue ya. Panas bang, dikit-dikit. Jadi ini wanginya memang Wangi kopi. wangi kopi. Nah, beda sekali dengan kopi saset ya. Iya benar. Jadi kita sarankan kepada masyarakat Kabupaten Bogor, karena memang Bogor juga punya berbagai jenis Iya. kopi ya. Minumlah kopi pahit. Karena Sehat. sesuatu yang ditakdirkan pahit harus kita nikmati. Kopi olahan manual brew ini biasanya bisa dikasih gula atau lazimnya memang pahit? Ada beberapa manual brew yang bisa dikasih gula, tergantung mulut ya. Tapi kalau menurut saya, kalau manual brew ya udah seperti itu aja gitu. Kecuali emang nggak suka pahit ataupun asam, bisa ditambah gula sesuai selera. Gitu. Gimana waktu rasanya? Dari iklan. Ini apa, nggak terlalu pahit. Ada sedikit asam, dikit ada. Terus ya pokoknya nikmat lah. Gua sangat suka nih. Lu harus sering-sering bikinin gua kopi. Silahkan. Ini syutingnya sebelum corona ya. Biasa bisa join. Kita aman. Corona. Udah swab. Beda ya sama kopi yang diaduk pakai bungkusan. Oh, benar. Yang nyeduhnya di gelas plastik.
Kita kan biasanya minum kopi gitu bang. Ya, jadi pemirsa dan penggemar rujukan podcast bahwa Pokwan sekarang juga punya rujukan kopi. Iya. Salah satu ininya ketuanya lah saya sebut sekarang kita daulat adalah Egi Abdul Mugni. Dia pernah nyantrin tapi lulusnya nggak keru-keruan. Terus nanti di sini pun kita ajakan bikin kopi. Jadi teman-teman yang pencinta kopi bisa merasakan kopi yang menurut selera inilah pencinta kopi. Kita bukan expert ya, Iya. cuma kita juga ya berusaha menikmati kopi dengan cara kita sendiri. Nah. Kita sendiri. Karena ukuran expert untuk ya pembuat kopi segala macam Iya. kan, ya itu sangat umum standar ya. Iya. Cukup ya. Cukup. Oke. Heeh. Baik. Selamat kepada. Oh ya, harusnya lu yang tutup dong gua lupa. Nggak apa-apa. Ordernya begitu Oh, ini terus ada tambahan nih Kak. Oh, iya. Untuk khususnya untuk yang di daerah Bogor, Kabupaten Ya. Bogor, karena sumber daya alam khususnya dalam kopi ini mumpuni ya, melimpah. Tinggi karena kita punya dataran tinggi. Alangkah baiknya para pemuda ataupun siapapun yang suka dengan kopi coba kulik lagi tentang kopi, karena yang saya tahu jika dikomersilkan kopi-kopi daerah kita itu akan menghasilkan ekonomi meningkatkan ekonomi kita lah gitu minimal. membantu mengangkat derajat para petani kopi Ini lah. harus kita benar. sampaikan kepada Wakil Bupati yang kemarin didaulat sebagai Bapak Kopi. Nah, Wah, iya. Kabupaten itu Bogor. perlu diundang. Oh ya ke depannya. Harus. Pak Wabok kita tunggu juga di rujukan podcast. Karena Disediakan. dia senang kopi. Ya. Siap. Oke, cukup untuk Ya, hari ini ya. cukup, ya. Mungkin next episode kita bakal banyak bahas lagi tentang kopi, tentunya dengan tukang kopi kepercayaan kita. Bahasa kerennya apa sih tukang kopi? Barista. Barista. Oh ya, dengan barista kita yang ya luar biasa ini dengan Bung Egi. Nanti juga dia bakal mengolah kopi dengan metode manual brew ya yang bermacam-macam. Ya, jadi mungkin bisa ditunggu buat teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam kopi. Salam kopi. Mantap. Alat ini berapa gitu? Kalau yang kayak gitu 150 Murah ya? murah, soalnya Coba kita beli yang mesin aja ya. kalau yang mesin Dapat nggak 140? udah matang itu Bang. Udah ya? Udah. Ya mati sendiri. Lu ketahuan lu nggak pernah tidur di hotel. Ini mah cuma nggak pernah dipakai karena nggak bisa. Gelasnya nggak ada. Oh iya. Oh gelasnya ya. Gelas aku aja teh lebih natural. Kali ini Server. Itu tutup server. enggak, ini kemarin gua gunakan untuk nimbang loh. Akhirnya gua begini. Gua buat nimbang. Bener nggak? Bisa. Buat nimbang kopi bisa Bang. Iya memang ini fungsinya untuk nimbang kopi. Jadi kayak kopi kita sini, lalu kita timbang. Lalu kita masukin ke sini. Ya, nyaman ini.